Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah laki-laki. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So banyak sekali orang yang nanya ke saya bagaimana bisa bertahan atau bisa lunas utang gitu, atau bisa bercukupan dalam hidup gitu. Apalagi Anda sebagai seorang pengusaha gitu. Gara-gara hutang ternyata ngeriba, ternyata apa? Semua berantakan. Tadinya biasanya gini, awalnya ada usahanya mulai maju tuh, dari mulai awal tuh, tapi tidak berkembang, maju tapi tidak besar banget gitu. Ketika pinjam tambah maju lagi udah gitu apa? Tiba-tiba pada 5 tahun masih jalan, ke tahun ke-10 mulai keberatan gitu. Kenapa? Karena Anda hutangnya nggak nambah. Tadinya contoh seperti saya, hutang pertama mungkin baru 500 juta zaman dulu, 25 tahun dulu itu gede tuh. Naik ke 1 miliar. Naik terus. Naik terus sampai ujung-ujung tanpa terasa udah di atas 10 M aja. Bingung nggak? Udah itu apa coba? Ternyata setelah Anda 10 M Anda nggak bisa bayar lagi, ternyata apa coba? Pas bisnis tidak bisa mencukupi lagi, karena kalau bank itu tidak melihat Anda mau untung mau rugi atau mau gimana, yang penting harus bayar gitu, terbayar. Ketika Anda sulit segala macam-macam, mulai mereka melakukan ancaman, tambah pusing itu, tambah mumet gitu. Sebenarnya ketika ancaman-ancaman itu datang harusnya Anda bersyukur gitu, karena Allah masih mengingatkan dan Anda masih diberikan umur yang panjang gitu, dan juga kesehatan. Saya tidak pernah melihat sisi negatif dari Allah. Saya belajar apapun yang Allah berikan pada saya, ini kuncinya ya. Itu saya syukuri, saya nikmati. Saya tidak apa? Saya bersyukur Aduh sob ya, masih canggu ini, soalnya macet canggu ini. Jadi saya bersyukur, saya syukuri, saya ikhlaskan gitu. Jadi apapun dari Allah itu baik bagi saya. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Jadi itu yang saya ucapkan, dan saya merasa puas dengan apa yang Allah berikan gitu. Kuncinya ketika kita puas, kita ikhlas, insya Allah akan berikan rezeki, karena kita bersyukur gitu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka kita paling kafartun inna ajabillah syadid. Jadi kita malah Allah akan marah pada kita gitu. Jadi sulitnya seperti itu. Jadi semakin kita bersyukur, semakin Allah nambahkan kebaikan meskipun sulit itu. Ketika Anda dapat rezeki pas-pasan, kita harus bersabar gitu. Mungkin Anda butuh 10 juta dikasih 9 juta pas-pasan atau gimana gitu. Syukuri aja gitu. Nanti lambat laun juga alhamdulillah gitu. Nah, terus gimana Cap bisa lepas dari riba segala macam-macam, malah bisa usaha lagi. Saya lihat kok Cap Ridwan kok sekarang malah tambah berkembang gitu. Memang sob, saya pada saat saya alhamdulillah ribanya saya ketutup terakhir yang di BPR kita itu 2,8, saya nego 1,3, ya udah selesai gitu. 1,2 lah gitu. Kok bisa ya itu? Nanti Anda lihat YouTube yang lain. Belum lain-lainnya gitu. Dan sekarang satu-satu saya tutupin, dan alhamdulillah tinggal sedikit lagi gitu. Dan insya Allah tahun ini bisa selesai gitu. Dan kita harus optimis sob. Untuk waktunya minta cepat enggak, itu urusan Allah bukan urusan kita. Cuman kita targetnya lebih cepat aja gitu. Mudah-mudahan ya Allah, mohon aja tahun ini selesai semua gitu. Dan itu saya kok masih riba? Ya, enggak, saya sudah stop semua gitu. Jadi intinya apa? Saya tidak ini lagi. Jadi kalau mau gimana, saya lagi negosiasi dengan mereka semua. Yang satu lebih aman di bank syariah ya. Jadi lebih ini lagi. Dan insya Allah selesai dalam tahun ini gitu. Caranya gimana? Ada beberapa teknik segala macam-macam, tapi di bisnis harus dihidupkan dulu sob. Jadi intinya apa? Ketika Anda masih kompromi riba, masih pakai kartu kredit, kayak saya udah tobat riba, iya, tapi kartu kredit masih pakai. Terus nyicil motor masih mau segala macam-macam. Saya kalau Anda kendaraan, tutup aja kendaraannya luas. Jadi saya tidak ada yang kredit saya sekarang ini. Jadi kredit itu harus dihilangkan. Kalau bisa istri kita juga kita sadarkan pelan-pelan gitu. Nah, ketika itu semua udah terjadi segala macam-macam, insya Allah keberkahan itu ada. Ada teknik dari bagi pengusaha untuk bisa lepas riba gitu. Bisa ini. Dulu saya omset saya sob, zaman dulu itu luar biasa sob. Sebulan itu 15 tahun lalu bisa 2-5 M gitu. Kadang lebih, kadang 10 M-an sebulan sob. Jadi karena saya di situ distributor, dan distributor aja minimal 2 miliaran, 1 miliar sampai 2 miliar gitu. Karena saya distributor alat listrik, Schneider Electric, Legrand, GE segala macam-macam gitu.
stok saya juga gede gitu, apalagi dari kontraktornya gitu, apalagi dari pabrikasinya. Jadi saya dulu ada kontraktor, ada pabrikasi gitu. Minimal kontrak 100.000 US karena pakai US gitu, segala macam bla 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 gitu. Jadi bandara saya kerjakan dulu, MA-nya, terus GWK dulu patungnya, ininya saya kerjakan juga, apa tuh itunya, apa rangka bajanya segala macam gitu. Jadi seperti itu sob. Jadi intinya, nah kita harus belajar bisa cash to cash sob ininya setelah ini. Jadi yang saya usahakan adalah, yang saya kerjakan adalah saya mengerjakan itu ininya untuk pekerjaan itu dulu saya, kenapa saya pinjam bank, kenapa saya pinjam bank, karena project saya kan, kalau satu project anggaplah 1 miliar, dikasih DP paling 20% gitu, 20% 200 juta gitu. Sisanya apa? Sisanya berarti untuk sampai selesai saya pinjam bank gitu, untuk modalnya minimal 500 juta gitu, baru pakai modal sendiri 100 jutaan gitu. Nah kalau satu proyek nggak masalah, kalau 2 proyek kan tambah lagi, kalau proyeknya 5M kan tambah gede lagi, akhirnya naiklah terus gitu. Memang kelihatannya produktif, pinjaman untuk untuk modal usaha gitu, makanya KMK gitu, kalau kredit modal kerja, dan itu tidak berkurang sampai kapanpun, hanya potong bunga aja gitu, hanya kita cicil bunga, pokoknya nggak pernah kita cicil gitu. Nah itu dia. Jadi saya memang untuk modal kerja, tapi ternyata apa, kalau proyeknya macet gimana gitu, macet terus konsumennya nggak bayar, itu nggak berkahnya gitu. Kelihatan gede omsetnya, tapi ternyata apa, pas dihitung-hitung kita malah jadi rugi, karena kita bayar biaya bunga dan yang lainnya, kos operasinya jadi tinggi gitu, dan macet gitu. Malah kadang ada yang nggak dibayar gitu, dan uang saya nggak dibayar di project itu mungkin kalau sekarang di atas 10M mungkin, karena kalau dulu 5M-an lah kurang lebih gitu. Macet gak dibayar, kontraktornya kabur, kadang ada BUMN juga orangnya udah balelo lah, susah gitu, ya udahlah gitu. Nah akhirnya apa sekarang ini? Sekarang saya rubah pembayaran apa, cash to cash gitu. Jadi saya sekarang ini kalau harga bisa ditawar, pekerjaan bisa saya percepat, tapi kalau payment itu saya nggak bisa tawar gitu. Jadi saya mau ngerjakan, DP-nya 50%, barang siap kirim, bila perlu saya minta 100% dibayar dulu gitu. Atau kalau mereka kan usaha gimana nggak bisa lihat, itu lihatnya di kantor saya, di workshop saya gitu. Dia lihat di workshop, barangnya memang udah ada, tinggal kirim doang gitu. Jadi dikirim ya udah. Nah memang project saya yang saya kerjakan itu jadi kecil-kecil, tadinya minimal kerjaan itu 2 miliar 3 miliar, sekarang paling berapa satu project, 500 juta paling maksimal gitu. Jadi ada 100 juta, kalau biasanya kerjaan di bawah 500 juta biasanya mereka berani cash gitu. Saya jadi ngomong dengan si konsumen, saya ngomong di awal gitu, ada project ada uangnya nggak gitu, pasti kan dia jawab ada gitu, dan saya nego juga biasanya dengan ownernya gitu, bukan hanya dengan purchasingnya gitu. Ya, seperti itu. Jadi intinya seperti itu sob, ininya. Jadi saya buatin cash flow saya, dikuatin dulu. Nah sekarang ketika cash flow kuat segala macam, alhamdulillah. Jadi kita hanya fokus pada pekerjaan kita gitu, bukan nyari dana, bukan pusing segala macam. Ada pekerjaan pasti on time semua. Jadi pekerjaan saya untuk Project Kitchen itu on time semua. Kenapa? Karena saya udah siapin pendanaannya 50% mereka ini saya udah bisa beliin bahannya segala macam bla 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 gitu. Saya tinggal modalin lagi paling berapa persen sisanya doang gitu. Demikian ya saya sob, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.